Nungguin kita ya. Ya kan. Ketemu lagi bersama Mbak Wuri Dan Mbak Galuh. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan pagi ini. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau puji Bangkit nama berdiri. Tuhan. Hatiku siap. Kita bangkit berdiri. Siapa yang mau ikut Mbak Galuh? Yuk kita mau jalan-jalan. Kita mau Kemana? jalan. Jalan serta Yesus. Ya. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wow, ternyata adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan. Tapi kita mau mengundang Yesus supaya Tuhan Yesus pimpin ibadah kita. Kita mau berdoa, tapi sebelum berdoa kita memujikan nama Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Tuhan Yesus, amin. Mbak Wuri, Ya. mau dengerin cerita nggak? Mau dong. Oke, tapi sebelum kita dengerin cerita, kita mau nyanyi dulu nih Mbak. Oke. Untuk mempersiapkan hati kita, ya. Kita hari ini mau nyanyi Firman Tuhanku Dengar. Firman Tuhanku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhanku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi ya. Firman Tuhanku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah
Halo, selamat pagi adik-adik. Semoga sehat selalu ya, tetap semangat dan sukacita. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan terima kasih kami pagi hari ini boleh bangun dan bersukacita. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kiranya Engkau membantu kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan paham. Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita dengerin dulu ya. Dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Oke? Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu, dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan kan firman Tuhan. Tema kali ini adalah mengalah tidak berarti kalah. Loh, kok bisa? Nih, Mbak Linda punya pengalaman. Dulu Mbak Linda sekolahnya di Pulau Kalimantan, di kota Pontianak. Jauh ya? Iya, Mbak Linda anak pertama, adiknya ada 3. Cowok semua, masih kecil-kecil. Nah, setiap sekolah Mbak Linda harus berjalan kaki sekitar 35 menit
Pulangnya juga sama. Karena keluarganya Mbak Linda waktu itu hanya punya satu motor bebek. Dan ini dipergunakan untuk mengantar sekolah adik-adik Mbak Linda yang masih kecil-kecil ke sekolah SD. Jadi mamanya Mbak Linda, 2 orang di belakang, 1 orang di depan. Kebayangkan penuh motornya. Apalagi kalau ditambahin Mbak Linda, wah jadi nggak bisa jalan motornya. Nah, sekolahnya mereka, adik-adik Mbak Linda itu harus melalui jalan raya yang banyak, jalan raya yang besar-besar, dan harus menyeberangi jalan raya lintas provinsi karena sekolahnya mereka tepat di depan jalan raya lintas provinsi itu yang dilewati oleh bis-bis dan mobil-mobil besar. Kebayangkan mereka harus melalui seperti itu, dan tentu itu membuat hatinya orang tua atau hatinya Mama Mbak Linda kan berpikir atau deg-degan setiap harus menunggu pulang sekolah atau pergi ke sekolah. Nah, mereka adik-adik Mbak Linda pun itu juga belum punya pengetahuan secara baik dan benar untuk bagaimana mereka menyeberang sekolah, pulang juga harus menyeberang jalan raya, dan pada saat mereka berjalan di jalan raya mereka tidak tahu jalannya harus tidak boleh berjejer, harus jalannya satu-satu. Nah, seperti itu. Jadi dengan pertimbangan banyak hal, akhirnya Mbak Linda mengalah. Mbak Linda tidak menuntut mamanya Mbak Linda harus juga mengantar Mbak Linda ke sekolah, jemput Mbak Linda ke sekolah, atau Mbak Linda setiap pagi ribut dengan adik Mbak Linda, gantian dong aku sekarang yang diantarin, kalian jalan kaki. Tidak, Mbak Linda tidak seperti itu. Mbak Linda mengalah karena dengan mengalah setiap pagi rumah itu terasa damai, tidak ada berantem rebutan, atau Mama Mbak Linda juga jadi bisa membagi waktu dengan baik dan benar. Mama Mbak Linda bisa mengantar sekolah dengan hati yang tenang, tidak memikirkan oh masih ada beban lagi mengantar anaknya. Nah, dengan Mbak Linda berjalan kaki itu juga membuat sehat, dan ternyata banyak teman-teman Mbak Linda juga yang berjalan kaki, banyak temennya, jadi ngobrol nggak terasa sampai di sekolah. Pulang pun dengan selamat juga sama, dengan cepat karena tidak terasa waktunya. Nah, adik-adik, Mbak Linda melakukannya itu tidak dengan bersungut-sungut, tidak melakukannya di depan kelihatan iya oke, jalan kaki nggak apa-apa, tapi di belakang Mbak Linda ngedumel. No, tidak, Mbak Linda tidak melakukan seperti itu. Mbak Linda melakukannya dengan sukacita, Mbak Linda melakukannya dengan semangat karena Mbak Linda percaya apa yang Mbak Linda melakukan itu bisa menciptakan suatu kedamaian, bisa menciptakan suatu ketenangan di dalam rumah, di dalam hatinya kedua orang tua mama dan papa Mbak Linda. Terus menciptakan suatu kerukunan buat Mbak Linda dan adik-adik Mbak Linda. Jadi tidak ada yang iri hati, tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang membenci, tapi semuanya rukun dan semua bisa mengerti pada porsinya masing-masing. Nah, itu terjadi juga di jemaat Korintus pada zaman dulu ya. Tadi kan kalian sudah mendengarkan firman Tuhannya kan, di jemaat Korintus ada Rasul Paulus nih. Nah, jemaat Korintus bertanya ke Rasul Paulus, boleh nggak sih kita makan makanan yang sudah dipersembahkan oleh ke patung-patung? Zaman dulu masih banyak patung-patung berhala yang disembah. Nah, patung-patung berhala yang disembah ini biasanya selalu disajikan di depan patung itu ada makanan macam-macam, ada daging, ada buah, ada macam-macam kue, macam-macam di situ. Nah, Rasul Paulus bilang ke jemaat Korintus, hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Allah kita. Tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus. Bagi Rasul Paulus, berhala itu tidak ada. Tapi Rasul Paulus juga bilang ke jemaat Korintus, kalau seandainya mau dimakan, silakan. Dimakan pun tidak apa-apa, karena itu tidak mempengaruhi apapun itu tentang keimanan kita. Tapi ternyata ada jemaat juga yang beda pendapat. Dia bilang ke Rasul Paulus,
Seharusnya kan nggak boleh dimakan, seharusnya kan itu ya sudah biarkan saja diletakkan di situ. Nah, akhirnya Rasul Paulus berpikir, wah terjadi perbedaan nih, supaya tidak menimbulkan keributan, supaya tidak menimbulkan amarah, tidak menimbulkan kebencian atau menjadi terpecah, terbelah. Akhirnya Rasul Paulus berkata, kalau bagi kamu itu baik untuk dimakan, silahkan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Nah, Rasul Paulus mengalah untuk tidak memegang bahwa pendapatnya benar. Tapi Rasul Paulus bersikap bahwa mau makan pun tidak apa-apa, tidak makan pun tidak apa-apa, karena itu tidak mempengaruhi apapun tentang keimanan kita, tentang kepercayaan kita. Kita percaya kepada Tuhan Allah Bapa. Nah, sikap Rasul Paulus ini baik karena tidak memecah belah jemaat di Korintus, tidak membuat satu sisi merasa tersakiti atau satu sisi lain merasa benar atau satu sisi merasa salah, dan Rasul Paulus pun tidak memihak ke siapapun, tapi Rasul Paulus berusaha membuat kedamaian, persatuan, dan kerukunan. Jadinya kita pun juga sama di dalam kehidupan berkeluarga, berteman. Mengalah itu bukan berarti kalah, tapi dengan mengalah kita bisa menciptakan suatu kedamaian, menciptakan kesukacita, menciptakan kesabaran, melatih kesabaran kita, melatih kerendah hatian kita, dan dengan mengalah kita mempunyai kasih terhadap sesama. Begitu ya adik-adik. Jadi mengalah bukan berarti kalah. Mengalah justru keluar sebagai pemenang. Nah, Mbak Linda yakin deh, kalian semua pasti adalah pemenang. Kalian semua bisa untuk belajar mengalah kepada adik, mengalah kepada kakak, tidak rebutan mainan, tidak berantem, terus bisa menciptakan rumah menjadi damai dan sukacita. Oke, yuk kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kasih-Mu. Pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah belajar tentang firman-Mu, tentang mengalah tidak berarti kalah. Kami mau Tuhan untuk belajar menjadi sabar, belajar menjadi penuh dengan sukacita, belajar menjadi damai sejahtera. Kami mau belajar juga mempunyai kasih. Kiranya Tuhan Engkau membantu kami untuk belajar dengan baik dan kami mengerti akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar tentang mengalah. Tapi bukan berarti kita kalah, justru karena kita mengasihi. Sama seperti lagu ini yang mengajarkan kita untuk mengasihi. Karena kasih itu pasti lemah lembut, kasih itu memaafkan, dan kasih itu murah hati. Yuk kita nyanyikan sama-sama lagunya. Pasti memaafkan.
Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami semua untuk bisa ibadah online. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang kami terima. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan akan memberikan semua teman-teman para guru-guru sekolah minggu, Bapak Pendeta, dan jemaat GKJ Pondok Gede, beserta keluarga masing-masing. Saya memohon untuk segera berakhir pandemi ini ya Tuhan, supaya semuanya membaik, dan saya menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat yang melimpah sejak dulu. Sekarang kami sudah selesai beribadah. Semoga itu menjadi berkat dan kita menjadi lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Dadah. Tuhan tetap tersenyum. Diolok, dihina, Tuhan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu ya. Oke, sekarang Mbak Sari akan membantu aktivitas di kelas kecil ya adik-adik. Oke, adik-adik, Mbak Sari minggu kemarin kan sudah minta untuk dapat menyiapkan bahan-bahan aktivitasnya. Bagaimana? Adik-adik sudah siap belum bahan-bahannya? Oke, kalau sudah siap, ikutin Mbak Sari ya. Oh ya, sebelumnya adik-adik tahu nggak kalau kita mau buat aktivitas apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nih ya, lihat ya. Tara! Kita akan membuat mahkota. Ayo, sekarang adik-adik ikutin Mbak Sari ya.